Setelah banyak produsen smartphone yang bertarung ketat di kelas menengah, kali ini giliran Vivo menunjukkan taringnya melalui Vivo V20. V-Series sejauh ini memang masih berada di kelas menengah, namun seri inilah yang menjadi tumpuan utama Vivo dalam berkompetisi, khususnya di tanah air. Dan jika melihat posisinya, sepertinya menarik jika kita tandingkan dengan smartphone terbaik di kelasnya saat ini, yang beberapa kali memenangkan versus kami juga. Tak lain dan tak bukan adalah Redmi Note 9 Pro. Di video kali ini kami akan mencoba membandingkan spesifikasi fitur dan value yang dimiliki oleh Vivo V20 dan Redmi Note 9 Pro. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Satu, desain. Kedua smartphone ini jelas menempuh konsepnya masing-masing dalam hal desain. Di bagian belakang, Vivo V20 hadir dengan bodi berbahan kaca matte dengan warna yang ini luar biasa sih. Kami suka sekali. Jadi semacam warna bunglon yang dapat berubah-ubah sesuai angle-nya. Jika ini finishingnya glossy, mungkin akan terlihat norak seperti Tamiya murah zaman dahulu. Namun berkat finishing matte yang mungkin mirip frosted glass milik iPhone 11 Pro ini, wow, kami suka sekali bodi belakang Vivo V20. Layout kameranya terletak di sebelah kiri atas berbentuk kotak dengan frame tambahan. Tidak tampak adanya fingerprint sensor di bagian belakang karena Vivo V20 sudah menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya smartphone Vivo punya NFC. Gile. Sayangnya, setelah di bagian belakang kami dibuat terkagum-kagum, desain depan smartphone ini seketika merenggut senyum kami. Masih pakai poni tetesan air, coy. Malas sekali kami melihatnya. Sedangkan Redmi Note 9 Pro datang dengan bodi berbahan kaca berlapiskan Corning Gorilla Glass 5 yang juga disisipi fitur NFC di dalamnya. Terdapat layout kamera baru berbentuk kotak di bagian tengah. Tak tampak adanya fingerprint di bagian belakang bodi Redmi Note 9 Pro. Hal ini dikarenakan Xiaomi memindahkan sensor fingerprintnya menyatu dengan tombol power. Di bagian depan, Redmi Note 9 Pro mengadaptasi desain layar penuh dengan kamera depan yang dikemas dalam bentuk punch hole di bagian tengah. Dari sisi material, keduanya hampir setara. Namun jika bicara soal garis desain, bodi belakang Vivo V20 itu asli, kami benar-benar suka. Cuma sayangnya, kenapa masih pakai poni? Itu seperti kalian kondangan, atas setelan batik mahal, bawahnya sendal jepit. Kan menyebalkan. Tapi ya, sudahlah. Pesona bodi belakangnya menurut kami masih bisa menutupi kekurangan di bagian depan. Jadi dalam hal ini, kami memilih Vivo V20 sebagai pemenang. 2. Layar. Vivo V20 dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci Full HD plus 1080x2400 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 409 ppi density. Sayang kami tak mendapat informasi terkait dengan adanya proteksi tambahan atau tidak. Sedangkan Redmi Note 9 Pro dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci Full HD plus 1080x2400 pixel dengan kerapatan pixel mencapai 395 ppi density yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Soal teknologi layar, kami rasa banyak pihak yang sepakat bahwa layar Vivo V20 sedikit lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. 3. Catu daya. Vivo V20 memiliki kapasitas baterai berukuran 4000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi fast charging dengan daya mencapai 33 watt. Sedangkan Redmi Note 9 Pro memiliki kapasitas baterai berukuran 5020 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi fast charging dengan daya mencapai 30 watt. Untuk urusan catu daya, Redmi Note 9 Pro unggul cukup jauh meninggalkan Vivo V20 di belakangnya. 4. Prosesor. Kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi berukuran 8 nanometer.
Jika mengacu pada benchmarking Antutu, Snapdragon melalui Antutu versi 8 bisa menghasilkan skor mencapai sekitar 280 ribuan, dengan detail skor CPU mencapai 99 ribuan dan skor GPU mencapai 71 ribuan. Di game PUBG Mobile, Snapdragon 720G mampu menghasilkan setting grafis maksimal Smooth Ultra. Untuk urusan performa, menurut kami keduanya setara. Perbedaan justru muncul dari struktur dapur pacu itu sendiri. Vivo V20 memiliki sedikit keunggulan berkat teknologi liquid cooling yang tersemat di dalamnya. Jadi jika mempertimbangkan secara keseluruhan, kami menilai Vivo V20 lebih unggul dari Redmi Note 9 Pro. 5. Kamera. Vivo V20 dibekali 3 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 64 MP, berbekal sensor Samsung Bright GW1, lensa sekunder 8 MP yang berfungsi sebagai lensa multifungsi seperti super wide angle, super makro, dan bokeh foto. Terdapat juga depth sensor 2 MP yang melengkapinya. Di bagian depan terdapat sebuah lensa dengan fungsi penangkap fokus motorik beresolusi 44 MP yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL GH1. Sedangkan Redmi Note 9 Pro dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 64 MP berbekal sensor Samsung Bright GW1, lensa sekunder 8 MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 5 MP lensa makro, dan 2 MP depth sensor. Di bagian depan terdapat lensa tunggal dengan resolusi 16 MP. Memang ada selisih jumlah satu lensa di sini. Namun jika melihat fungsi dan spesifikasi hardware-nya, kamera milik Vivo V20 tampak lebih menjanjikan. Namun kami selalu mengingatkan hasil kamera tak selalu bergantung pada hardware-nya saja. Software dan selera juga bisa mempengaruhi hasil kamera mana yang lebih baik. 6. Memori. Vivo V20 diluncurkan dalam satu varian memori saja, yakni RAM dengan kapasitas 8 GB dan internal storage berkapasitas 128 GB. Vivo V20 dibekali dengan triple slot SIM tray yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Sedangkan Redmi Note 9 Pro diluncurkan dalam dua varian memori, yakni RAM 6 GB dengan internal storage 64 GB dan RAM 8 GB dengan internal storage 128 GB. Redmi Note 9 Pro dibekali dengan triple slot SIM tray yang dapat diperluas menggunakan microSD. Jika dilihat dari variannya, Redmi Note 9 Pro lebih unggul dibandingkan dengan Vivo V20. 7. Harga. Vivo V20 memiliki harga launching senilai Rp4.999.000. Namun seperti halnya Realme, smartphone Vivo ini bisa ditemukan dengan harga yang lebih murah dari harga launchingnya hanya dalam beberapa hari saja. Saat ini yang bahkan masih dalam periode pre-ordernya, kami bisa menemukan Vivo V20 dengan harga Rp4.799.000 saja di marketplace online. Sedangkan Redmi Note 9 Pro varian RAM 6 GB dengan internal storage 64 GB dapat ditemukan di marketplace online dengan harga mulai dari Rp3.225.000 dan varian RAM 8 GB dengan internal storage 128 GB dapat ditemukan dengan harga mulai dari Rp3.790.000. Berdasarkan beberapa sektor yang sudah dibahas, mungkin teman-teman yang sudah sering melihat Versus Gosip Tekno sudah bisa menebak apa kesimpulan kami. Oke, kita bahas. Keduanya memang tampak bersaing ketat. Vivo V20 memiliki desain outstanding dan teknologi kamera yang tampak lebih menjanjikan. Redmi Note 9 Pro praktis hanya memiliki keunggulan di sektor baterai dan kehadiran infrared blaster saja untuk melawan Vivo V20. Secara fitur dan spesifikasi, Vivo V20 cenderung di atas angin. Namun, apakah semua kelebihan yang dimiliki Vivo V20 pantas dibayar dengan selisih harga Rp1 juta? Tak semudah itu, Ferguson. Kami menilai selisih 1 juta masih terlalu mahal untuk menebus kelebihan milik Vivo V20. Jadi dari sisi value, Redmi Note 9 Pro jelas jauh lebih worth it dibanding Vivo V20. Dalam Versus kali ini pemenangnya lagi-lagi Redmi Note 9 Pro. Ya, setidaknya untuk saat ini. Jika Vivo V20 mengalami penurunan harga, itu pasti akan beda cerita. Karena Vivo V20 sendiri sebenarnya lebih unggul dibanding Redmi Note 9 Pro.
Itulah video perbandingan Vivo V20 versus Redmi Note 9 Pro versi Gosip Tekno. Jika ada teman-teman yang ingin request dua ponsel dibandingkan dengan format seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.